pasti semuanya diberikan kabar yang baik dan selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan ya. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita mau belajar. Tapi sebelum kita belajar, kita mau berdoa dulu agar Tuhan senantiasa membimbing dan menyertai dalam kita belajar nanti. Yuk mari kita berdoa sesuai dengan iman dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai materi kelas 5 SD. Nah, maka dari itu materinya adalah tema 7 mengenai peristiwa dalam kehidupan dan subtema 1 peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Kita masuk pada pembelajaran yang kedua. Nah anak-anak, kita akan membahas mengenai bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia dengan bacaan berikut ini. Kedatangan bangsa barat di Nusantara. Pada akhir abad ke-15, bangsa Eropa melakukan penjajahan samudra, tepatnya para pedagang. Pedagang dari Eropa mencari rempah-rempah. Pada waktu itu, Nusantara atau Indonesia adalah penghasil rempah-rempah terbesar di dunia, terutama di Maluku. Hasil panen rempah-rempah tersebut dijual oleh para pedagang dari pulau ke pulau maupun dari negara ke negara. Bangsa Eropa yang datang pertama kali ke Nusantara adalah bangsa Portugis. Mereka mendarat pada tahun 1511 di Malaka. Berselang 10 tahun kemudian disusul bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Lalu pada tahun 1596 ada bangsa Belanda dan Inggris yang mendarat di pelabuhan Banten. Faktor penyebab bangsa Eropa mencari rempah-rempah sampai ke Nusantara adalah mahalnya harga rempah-rempah saat itu. Harga rempah-rempah setara dengan harga emas, tidak hanya mencari kekayaan pada saat itu. Juga, bangsa Eropa mempunyai tujuan lain, yaitu menyebarkan agama yang telah dianutnya. Tujuan yang terakhir adalah untuk mencari kejayaan. Pada waktu itu, Eropa terdapat suatu anggapan jika suatu negara memiliki tanah jajahan, maka negara tersebut bisa dibilang jaya. Maka dari itu, banyak negara Eropa berlomba-lomba untuk mencari negara jajahan. Faktor ini sering disebut dengan 3G, yaitu gold atau kekayaan, gospel atau penyebaran agama, dan glory sebagai kejayaan. Nah anak-anak, dari teks yang guru tadi berikan, apa isi dari teks tersebut? Ya, betul sekali. Isi teksnya adalah kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini guru juga ingin bertanya, bangsa barat manakah yang pertama kali datang ke Indonesia? Ya, betul sekali, bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia. Nah, sekarang ini guru akan memberikan pertanyaan. Kalian siapkan buku kalian siapkan alat tulis kalian untuk mencatat pertanyaan yang akan guru berikan ya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Yang pertama, pertanyaannya adalah siapakah yang dimaksud dengan bangsa barat? Pertanyaan kedua, apa yang menyebabkan bangsa Eropa datang ke Nusantara? Yang ketiga, di mana pertama kali bangsa barat mendarat di Nusantara? Yang keempat, faktor apa saja yang mendorong bangsa barat datang ke Nusantara? Yang kelima, apa yang dimaksud dengan 3G? Nah anak-anak, setelah kalian mencatatnya, guru akan menayangkan video mengenai penghantar materi selanjutnya, yaitu mengenai VOC. Nah kalian simak baik-baik video yang akan ditayangkan ini ya. Tujuan kedatangan orang-orang Eropa ke dunia timur antara lain untuk mendapatkan keuntungan dan kekayaan. Tujuan ini dapat dicapai setelah mereka menemukan rempah-rempah di Kepulauan Nusantara. Berita tentang keuntungan yang melimpah berkat perdagangan rempah-rempah itu menyebar luas.
Dengan demikian, semakin banyak orang-orang Eropa yang tertarik pergi ke Nusantara. Mereka saling berinteraksi dan bersaing meraup keuntungan dalam berdagang. Para pedagang atau perusahaan dagang Portugis bersaing dengan para pedagang Belanda, bersaing dengan pedagang Spanyol, bersaing dengan para pedagang Inggris, dan seterusnya. Bahkan tidak hanya antar bangsa, antar kelompok atau kongsi dagang. Dalam satu bangsa pun mereka saling bersaing. Oleh karena itu, untuk memperkuat posisinya di dunia timur, masing-masing kongsi dagang dari suatu negara membentuk persekutuan dagang bersama. Sebagai contoh seperti pada tahun 1600, Inggris membentuk sebuah kongsi dagang yang diberi nama East India Company atau EIC. Kongsi dagang EIC ini kantor pusatnya berkedudukan di Kalkuta, India. Dari Kalkuta ini, kekuatan dan setiap kebijakan Inggris di dunia timur dikendalikan. Pada tahun 1811, kedudukan Inggris begitu kuat dan meluas, bahkan pernah berhasil menempatkan kekuasaannya di Nusantara. Persaingan yang cukup sangat keras juga terjadi antar perusahaan dagang orang-orang Belanda. Masing-masing ingin memenangkan kelompok agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Kenyataan ini mendapat perhatian khusus dari pihak pemerintah dan parlemen Belanda. Sebab, persaingan antar kongsi Belanda juga akan merugikan kerajaan Belanda sendiri. Terkait dengan itu, maka pemerintah dan parlemen Belanda pada tahun 1598 mengusulkan agar antar kongsi dagang Belanda bekerja sama membentuk sebuah perusahaan dagang yang lebih besar. Usulan ini baru terrealisasi 4 tahun berikutnya, yakni pada 20 Maret 1602 secara resmi dibentuklah Persekutuan Kongsi Dagang Belanda di Nusantara sebagai hasil fusi antar kongsi yang telah ada. Kongsi dagang Belanda ini diberi nama Verenigd Oost-Indisch Companies atau VOC, atau dapat disebut dengan Perserikatan Maskapai Perdagangan Hindia Timur atau Kongsi Dagang India Timur VOC, secara resmi didirikan di Amsterdam. Adapun tujuan dibentuknya VOC ini antara lain: 1. Menghindari persaingan yang tidak sehat antar sesama kelompok atau kongsi perdagangan Belanda yang telah ada. 2. Memperkuat kedudukan para pedagang Belanda dalam menghadapi persaingan dengan para pedagang negara lain. 3. Sebagai kekuatan revolusi dalam perang 80 tahun, sehingga VOC memiliki tentara. VOC dipimpin oleh sebuah dewan yang beranggotakan 17 orang direktur, sehingga disebut Dewan 17, yang juga disebut dengan Heren 17. Heren 17 ini maksudnya para tuan, misalnya Lord, Duke, Count dari 17 provinsi yang ada di Belanda sebagai pemilik saham VOC. Mereka terdiri atas 8 perwakilan kota pelabuhan dagang di Belanda. Markas besar dewan ini berkedudukan di Amsterdam. Dalam menjalankan tugas, VOC ini memiliki beberapa kewenangan dan hak-hak antara lain: 1. Melakukan monopoli perdagangan di wilayah antar Tanjung Harapan sampai dengan Selat Magelhaens termasuk Kepulauan Nusantara. 2. Membentuk angkatan perang sendiri. 3. Melakukan peperangan. 4. Mengadakan perjanjian dengan raja-raja setempat. 5. Mencetak dan mengeluarkan mata uang sendiri. 6. Mengangkat pegawai sendiri. 7. Memerintah di negeri jajahan. Kewenangan di atas sering disebut dengan hak oktroi. Sebagai sebuah kongsi dagang dengan kewenangan dan hak-hak di atas, menunjukkan bahwa VOC memiliki hak-hak istimewa dan kewenangan yang sangat luas. VOC sebagai kongsi dagang bagaikan negara dalam negara, dengan memiliki hak untuk membentuk angkatan perang sendiri dan boleh melakukan peperangan. Maka VOC cenderung ekspansif. VOC terus berusaha memperluas daerah-daerah di Nusantara sebagai wilayah kekuasaan dan monopolinya.
VOC juga memandang bangsa-bangsa Eropa yang lain sebagai musuhnya. Mengawali ekspansinya tahun 1605, VOC telah berhasil mengusir Portugis dari Ambon. Benteng pertahanan Portugis di Ambon dapat diduduki tentara VOC. Benteng itu kemudian oleh VOC diberi nama Benteng New Victoria. Pada awal pertumbuhannya, sampai tahun 1610, Dewan 17 secara langsung harus menjalankan tugas-tugas dan menyelesaikan berbagai urusan VOC, termasuk urusan ekspansi. Dapat kamu bayangkan, Dewan 17 yang berkedudukan di Amsterdam di negeri Belanda harus mengurus wilayah yang ada di Kepulauan Nusantara. Sudah barang tentu, Dewan 17 tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari secara cepat dan efektif. Sementara itu, persaingan dan permusuhan dengan bangsa-bangsa lain juga semakin keras. Berangkat dari permasalahan ini, maka pada 1610 secara kelembagaan diciptakan jabatan baru dalam organisasi VOC, yakni jabatan Gubernur Jenderal untuk memperluas wilayah monopoli. Gubernur Jenderal merupakan jabatan tertinggi yang bertugas mengendalikan kekuasaan di negeri jajahan VOC. Di samping itu juga dibentuk Dewan Hindia atau Raat Van Indi. Tugas Dewan Hindia ini adalah memberi nasihat dan mengawasi kepemimpinan Gubernur Jenderal. Nah, dari tayangan video yang telah Guru tayangkan tadi, apakah akibat yang timbul dari monopoli perdagangan VOC? Ya, yang pertama adalah monopoli perdagangan. Hal ini membuat rakyat menjual barang-barangnya dengan harga yang murah, sehingga membuat kerugian oleh rakyat Indonesia sendiri. Yang kedua adalah memecah belah. Jadi antara rakyat satu dengan yang lain itu saling bermusuhan. Dan yang ketiga adalah memerangi kerajaan yang berdaulat. Hilangnya kedaulatan raja yang kemudian bisa diambil alih oleh Belanda. Nah, anak-anak, Guru akan memberikan pertanyaan. Tapi sebelumnya, Guru ingin kalian mengisi pertanyaan tersebut dengan menggunakan 6 kata tanya, yaitu ada yang pertama, where atau kapan, where itu dimana, who itu siapa, what itu apa, why itu mengapa, dan how itu bagaimana. Nah, pertanyaannya nanti akan Guru tayangkan dan kalian dapat bisa mencatatnya di buku kalian serta mengisi titik-titiknya dengan menggunakan kata tanya yang ada pada kata berikut ini. Nah, kalian juga harus menjawabnya dan kerjakan di buku tugas ya. Ini menjadi nilai harian kalian. Nah, anak-anak, pembelajaran kita pada kesempatan kali ini telah selesai. Apakah kalian merasa senang? Ya, pasti kalian merasa senang ya. Nah, anak-anakku, kalian harus tetap semangat dalam belajar dan juga patuhi protokol agar kalian terhindar dari setiap virus-virus yang tidak kalian inginkan. Baik, sampai jumpa kembali dan terima kasih.